Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, sebentar saya mau kasih pengarahan mengenai tugasnya. Jadi tugas ini pengertiannya adalah kalian yang pertama memahami apa itu website, kemudian kalian coba memahami apa itu hosting, web hosting, yang ketiga apa itu domain, yang keempat apa itu cloud. Kalau kalian pada dasarnya umumnya tahu Google Drive, iCloud, habis itu Drop, ya kan, media file tempat penyimpanan online, kemudian OneDrive. Nah, itu istilah-istilah dalam bahasa cloud. Ada lagi yang namanya VVS Cloud. Nah, kenapa saya kasih tugas memahami 4 unsur ini? Karena pada dasarnya pemahaman ini penting dan ke depannya mau nggak mau kalian akan di dunia pekerjaan 4 tahun, 5 tahun yang akan datang. Jadi ketika kalian begawi nanti, mau nggak mau ketemu sama 4 hal ini. Jadi paling tidak di sini saya kasih tugas, seorang akademisi, seorang mahasiswa untuk memahami sesuatu itu harus menggunakan teknik 5W1H. Jadi 5W1H itu kita pakai. Kalian pernah belajar kan SMA? Pernah, Pak. Cuman di sini 5W1H-nya betul-betul ada sumber rujukannya. Makanya ini tugas biasanya seminggu saya kasih, tapi kalau seminggu nggak selesai 2 minggu. Karena pakai 5W1H itu butuh apa ya, butuh meras otak. Nah, karena betul-betul Iya ngerjakan. Pak, benar. Oh. Sakit kepala itu Pak. Oh, nggak usah disakiti, minum Panadol. Oke, nanti rekamannya aku kirim, siapa tahu teman-teman yang belum masuk pengen diulang. Jadi pada dasarnya ketika kita mulai masuk dunia internet, kalian kan tahu tuh HTTP, www, misalnya Polnes ACID. Nah, Polnes ACID itu memiliki kode unik tersendiri, domain tersendiri. Nah, itu juga mempunyai yang namanya apa ya? Kata-kata HTTP 193.168 itu kode-kode hosting. Tapi kalau dibeli domain 192.168. apa untuk akses website, pernah nggak dengar yang kayak gitu? Pernah nggak coba akses kayak gitu? Website tapi dibuka pakai kode. Anu Pak, kalau buka anu. Buka apa? Situs-situs online. Oke. Situs-situs film online ya kan, situs-situs game-game, habis itu kalau mau download yang ibaratnya yang diblokir sama pemerintah, bukan situs mesum ya, otakmu ini masih harus normal. Intinya itu namanya apa ya, kode-kode IP di hostingnya. Nah, supaya berubah menjadi www misalnya Polnes ACID, www.ilmukomputer.com, itu harus beli yang namanya domain. Nah, di sini coba saya jelaskan secara umum, tapi nanti kalian harus cari secara khusus, ini per individu, walaupun nanti ke depannya minta file punya kawan, yang penting kalian paham, tapi usahakan cari sendiri dulu ya. Contohnya website, apa itu website? Berdasarkan teori apa? Menurut si Joko Susilo tahun 2000 berapa, website adalah apa? Ya kan? Kemudian siapa yang menggunakan website? Kenapa website itu diperlukan? Kemudian kapan website itu harus dimiliki oleh perusahaan? Yang jelas perusahaan kalau ingin mengangkat brandnya, mengangkat apa ya, nilai jualnya di mata investor, karena tujuan perusahaan bukan cuma mencari laba tapi mendapatkan suntikan dana. Perusahaan ini harus memperkenalkan dirinya melalui untuk apa ya, kalau di mata kuliah sistem informasi manajemen yang saya ajarin di kakak tingkat kalian, bagaimana kita untuk dikenal orang, salah satunya mendekatkan diri dengan orang lain, kita harus bikin website. Nah, kalau kalian kan bikin yang namanya Facebook, bikin namanya IG, TikTokan, bejogetan kada jelas. Nah, itu salah satu apa ya, memperkenalkan diri.
untuk khusus perusahaan harus punya yang namanya website. Bagaimana, daftar di mana, beli di mana websitenya itu, berapa biayanya website itu per bulan, berapa biayanya per tahun. Nah, kalian harus cari infonya. Sampai di sini bisa ngumpatin omonganku? Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Bisa dong. Bisa, Pak. Karena aku mau jelaskan secara ringkas aja ya. 1 minggu atau 2 minggu nih sanggupnya? 3 minggu. 2 minggu. 2 minggu, Pak. Kalau 2 minggu berarti minggu depan tidak ada materi ya. Kalian lanjutkan kerjakan tugasnya. Yang penting kita bikin absensi perkuliahan ya. Amin. Iya, Pak. Oke, Pak. Perkuliahan kita tinggal 4 minggu aja lagi. Sementara materi-materi jantungnya adalah yang ini. Materi yang ibaratnya selama 4 minggu harus kujelaskan, kuringkaskan dengan tugas gini. Oke, kemudian tadi mengenai apa tadi? Website. Nah, di sini ada lagi kapan website itu harus dimiliki ketika perusahaan ingin mendapatkan investor atau ketika perusahaan itu apa ya? Ingin apa ya? Kalau dibilang lebih bonafit, lebih keren kan. Kemudian kan keren tuh namanya kalau kamu punya misalnya di sini siapalah yang di sini yang cantik ya, anggap aja si Bunga ya kan. Nah misalnya bunga.id. Nah kalau Bunga ID pengen email tersendiri misalnya kirim ke bunga@bunga.id. Nah itu kan bisa email gitu. Email itu syarat mau bikin email yang belakangnya enggak pakai google.com atau bunga.id itu kalian harus punya yang namanya hosting, harus punya yang namanya website pribadi, kemudian kalian harus punya domain sendiri, kemudian kalian apa ya, harus tahu berapa bayarnya per bulan. Kalau di Google itu kurang lebih bayarnya $10 selama setahun, jadi bisa kamu bikin apa ya, domainnya itu bukan lagi google.com, bisa namamu.com, tapi bayarnya ke Google. Proses pembayarannya pakai apa? Pakai internet banking, seperti yang BCA, BNI. Ibaratnya sudah harus ke depannya mau nggak mau, kalian harus menguasai internet banking. Oke, kemudian where, di mana hosting didapatkan, kalian harus cari di mana website itu bisa dibeli. Cari di internet, ketik jasa membuat website, jasa membeli sebuah website, cari infonya. Kemudian bagaimana cara mendaftarnya? Nah, ada tata caranya di perusahaan-perusahaan penyedia jasa hosting, jasa website, kalian salin, copy paste, pindahkan ke apa makalah yang kalian buat ini dengan format penulisannya ibaratnya sesuai dengan makalah pada umumnya. Nah, kemudian hurufnya harus rapi, pakai Times New Roman ukuran 12 atau Arial ukuran 11. Terus kata kanan kirinya sebagaimana pelajaran Microsoft Word. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan dulu enggak? Pakai catatan kaki Kak, Pak, atau enggak usah? Oh, nanti dipakai sumber rujukan. Sumber rujukannya kamu ngutip dari mana, kamu ngambil dari mana. Jadi nggak usah pakai catatan kaki. 2 minggu kayaknya pas ini. Kalau 1 minggu aja kamu beleng-beleng. Nah, Oke, terus ada lagi istilah yang namanya VVS Cloud. Ini ku ceritakan secara umum ya, sebelum kamu cari info lebih lengkap. Aku juga nggak mau hari ini buka websitenya menjelaskan, biar kamu agak sedikit apa ya, kayak orang berjuang gitu belajar. VPS Cloud ada masanya sebuah perusahaan ke depannya. Kan kalian penyimpanan online-nya pakai cloud ya, menyimpannya iCloud kalau iPhone, Google Drive kalau Android, nyimpannya kan di situ. Kalau level perusahaan, lalu bagaimana menyimpan sebuah aplikasi komputer akuntansi, aplikasi program-program yang sifatnya bisa online 24 jam, tanpa perusahaan itu memiliki sumber daya yang mahal, contohnya komputer server. Karena komputer server untuk level perusahaan itu ratusan juta harganya. Nah, solusinya untuk menginstal program akuntansi supaya bisa online, bisa 24 jam, bisa kamu kerja di rumah, di mana,
supaya apa ya, WFH ini, work for home ini bisa maksimal, nanti 5 tahun yang akan datang mau tidak mau semuanya serba menggunakan PPS. Artinya ada jasa layanan server online yang kita sewa selama setahun. Nah, kalian cari infonya bagaimana. Oke, sampai di sini bisa ngikutin? Sangat, Pak. Nah, sudah. Jadi intinya tugasnya kalian buat ada 4 cari website itu 5W1H, web hosting 5W1H, kemudian domain 5W1H, PPS code 5W1H, sampai perlu kalau informasi lengkap sampai harganya berapa, belinya di mana. Perusahaannya macam-macam tuh, ada niaga hoster, ada hostinger, ada yang namanya, pokoknya perusahaan yang jasa-jasa menjual ini banyak di internet, ada lebih dari 100 perusahaan yang online yang menjual jasa ini. Jadi kalian cari, ambil. Karena ini apa ya, meskipun ilmunya ini kita tidak menguasai IT, kayak mana bikin hostingnya, kita orang manajemen, orang akuntansi, orang ibaratnya praktisi yang bekerja memaksimalkan perusahaan yang kita kerjakan, ibarat kita harus tahu nih, kita mau bikin ini carinya di mana. Yang penting logikanya sudah dapat. Kayak seperti pemrograman Visual Basic yang diajarkan oleh dosen-dosen yang ngajari kalian. Bahasa pemrograman Visual Basic itu kan nanti ke depannya membuat software, membuat coding, membuat sebuah program, itu jurusan TI, bagian sistem informasi. Tapi kenapa kita belajar itu? Karena logika-logika berpikir pemrogramannya itu harus kita dapatkan supaya kita tidak dibunguli sama programmer yang ibaratnya bikin ini biayanya sekian harus gini, padahal kebutuhan kita nggak segitu. Itu kenapa kita belajar itu. Nah, begitu juga masalah yang ini. Kenapa kita harus memahami ini supaya kita nggak tersesat. Oke, sampai di sini dulu pengarahanku. Ada yang tanyakan nggak? Nanti dikumpul dalam bentuk makalah ya, dalam bentuk yang hard file. Maksimal minimal berapa lembar ya? Kalau 2 minggu, kubuat minimal 3-4 lembar, maksimal terserah kalian. Bisa enggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nggak usah banyak-banyak, karena ini ada apa ya, aku minta hard copy, kalian print-printan aja yang bagus. Ibaratnya untuk kali ini aku nggak minta paperless atau pakai PDF, tapi berupa hard copy juga. Oke, 2 minggu ya. Siap, Pak. Kalau 2 minggu, minggu depan Ya, Pak. aku nggak ngasih materi baru, berarti kita absensi perkuliahan aja minggu depan. Oke? Oke, Pak. Kalau bisa kalian manfaatkan waktu untuk kerja kelompok ngerjain ini. Nggak masalah sih, ibaratnya kalian teman-temannya apa? Ini sama copy, tapi jangan copy sama satu file sama kayak gitu. Bedakanlah penulisannya, biar ada karyamu sedikit. Dan yang aku pengen kamu baca di sini, kamu cari informasinya, bukan kamu ngerjakan tuntung kumpul, bukan di situnya yang kuinginkan. Oke, kalau gitu pengarahanku kucukupkan. Aku keluar lagi karena banyak kegiatan. Ku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas ilmunya, Pak. Ya, nanti ku upload di YouTube Makasih, biar Pak. kalian paham ulang. Ya. Siap, Pak. Oke, admin. Baik, Pak.